Tenaga kerja asing atau TKA memang selalu menjadi buah bibir. Salah satunya yang terakhir adalah soal rencana pemakaian tenaga kerja asing asal China untuk bekerja pada pabrik smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara. Lalu sebenarnya bagaimana posisi pekerja asing di Indonesia termasuk tenaga kerja asing asal China? Apa saja hak dan juga kewajiban mereka? Kita ulas sore hari ini, timpang gaji pendatang Indonesia versus China. Kita lihat dulu sebelum saya mengajak Anda mengulas lebih jauh, saya kasih dulu Anda bagaimana background story-nya. Jadi ini soal tenaga kerja asing di berbagai dunia. Ini adalah kota-kota dengan gaji para pekerja asing yang tertinggi di dunia. Yang pertama adalah ditempati oleh kota Mumbai yang berada di India dengan total gaji pekerja asingnya adalah 217.165 US dollar per tahun. Kalau dirupiahkan dengan kurs 14.600 itu berarti ada sekitar kurang lebih 3,17 miliar rupiah per tahun para pekerja asing ini dibayar di Mumbai, India. Jadi kalau dibagi per bulannya, dibagi 12 ada sekitar kurang lebih 260 juta rupiah gaji para pekerja asing di Mumbai, India per bulannya. Yang kedua yang tertinggi adalah San Francisco di Amerika Serikat. Dengan total pendapatan pekerja asing per tahunnya rata-rata adalah 207.227 US dollar per tahun atau sekitar kurang lebih 3 miliar rupiah kalau dirupiahkan. Kalau dibagi 12 atau dibagi per bulannya itu sekitar kurang lebih 252 juta rupiah per bulan. Sangat tinggi ya pendapatan para pekerja asing di San Francisco dan juga Mumbai. Nah, kalau di Jakarta ataupun di Indonesia bagaimana tentunya? Walaupun bukan menjadi posisi ketiga, tapi Jakarta juga menjadi salah satu kota yang upah pekerja asingnya itu cukup tinggi sebenarnya. 152.000 US dollar per tahunnya atau sekitar kurang lebih 2,2 miliar rupiah per tahun. Dan kalau dibagi 12 itu berarti satu bulannya pekerja asingnya adalah dibayar upahnya 184 juta rupiah per bulannya. Gaji ini buat pekerja asing yang memiliki keterampilan ataupun skill dan juga berada di level manajerial. Jadi bukan di level staff ke bawah ya. Jadi ini khusus manajerial ke atas sampai direksi. Biasa kan ada beberapa perusahaan yang direksinya itu adalah orang asing. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan adalah berapa jumlah tenaga kerja asing yang berada di Indonesia? Kita lihat sama-sama. Ini data dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi. Jumlahnya dari tahun 2014 sampai dengan 2018 terus mengalami kenaikan yang signifikan. Sekitar kurang lebih 30% lah. Kalau kita lihat memang belakangan ini selalu jadi buah bibir adalah soal rencana masuknya 500 pekerja asing asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara. Nah, menurut juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi, Jody Mahardi, mengatakan bahwa pembicaraan yang berkembang di masyarakat itu seolah-olah menggiring opini publik bahwa TKA yang dimaksud akan menggeser para pekerja di Indonesia. Padahal kenyataannya ratusan TKA ini dipanggil hanya untuk membantu mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi dari China. Sementara di Morowali, Sulawesi Tengah, kalau kita lihat jumlah TKA menurut Menko Maritim Investasi adalah yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan sekitar kurang lebih 5.000 tenaga asing. Nah, hal ini tidak bisa dihindari karena alasan pemahaman dan juga penggunaan teknologi. Jadi alasannya adalah soal pemahaman teknologi, makanya ada tenaga kerja asing di Indonesia. Yang tadi saya katakan di grafis ini, sekitar kurang lebih 30% lah kenaikannya dari 2014 sampai dengan 2018. Dan di tahun 2020 jumlah tenaga kerja asing di Indonesia adalah 98.902 orang. Ini data Kementerian Tenaga Kerja tentunya oleh Ibu Menteri Ida Fauzia. Datanya ini adalah data terakhir. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana proporsi jumlah tenaga kerja asing di Indonesia? Hingga 2018 kalau kita lihat jumlah tenaga kerja asing di Indonesia masih didominasi oleh China. Dari total jumlah TKA dari negara manapun yang berada di Indonesia, 30% adalah berasal dari China. Menyusul tempat kedua adalah 16% berasal dari Jepang dan di tempat ketiga adalah Korea Selatan. Masih ditempati oleh China juga kalau kita lihat jumlah tenaga kerja asing yang berada di Indonesia. 30% ya. Nah, berapa gaji pekerja China yang 30% ini rata-rata yang berada di Indonesia? Kita lihat selanjutnya. Ini dia. Jadi gaji para pegawai ataupun pekerja China menurut Wang Liping, ini Minister Counselor Kedutaan Besar China di Indonesia. Gaji seorang pekerja China di Indonesia adalah 30.000 US dollar per tahunnya atau sekitar kurang lebih 438 juta
per tahunnya ini kalau sudah dirupiahkan. Nah, kalau dibagi 12, ini dibagi 12 ada sekitar kurang lebih 36 juta rupiah ini per bulan pendapatannya. 36 juta rupiah ini juga fasilitasnya juga ditambah dengan mendapat fasilitas biaya penerbangan internasional plus akomodasi yang wajib ditanggung oleh perusahaan yang mendatangkan pekerja asing ini. Nah, kalau kita lihat ini gajinya ini khusus yang terampil ataupun punya skill begitu ya. Nah, tapi waktu kerja pekerja asing juga dibatasi dan pekerja asing ini diwajibkan untuk melakukan transfer knowledge ataupun transfer pengetahuan. Nah, contohnya yang terjadi di Indonesia adalah Huawei yang melakukan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan teknologi informasi dan juga komunikasi. Pekerja lokal sampai sekarang juga ada 7.000 orang yang mengikuti pelatihan tersebut. Sektor pekerjaannya macam-macam, mulai pertambangan, listrik, manufaktur, taman industri, pertanian, ekonomi digital, asuransi, dan juga keuangan. Pertanyaannya adalah berapa gaji pegawai Indonesia? Gaji pegawai Indonesia ini adalah 10% dari gaji TKA ataupun pekerja Cina. Jadi kalau 36 juta, 10%-nya adalah 3.600.000 rupiah. 3.600.000 ini kalau kita lihat ya mirip-mirip lah dengan UMR yang ada di beberapa daerah. Sebenarnya agak cukup timpang ya kalau kita lihat. Walaupun Anda S1 juga mungkin Anda keluar harus tetap melewati masa gaji UMR karena kan fresh graduate hitungannya ya. Nah, selama berada di Indonesia, para pekerja asing juga punya hak dan juga kewajiban. Apa hak dan juga kewajibannya? Ini dia. Pekerja asing tetap harus membayar pajak di mana karyawan asing ataupun tenaga kerja asing tentunya yang masuk ke Indonesia menjadi SPDN harus memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut ini. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Dirjen Pajak tentunya ini tentang penentuan subjek pajak dalam negeri dan juga subjek pajak luar negeri. Jadi semuanya tetap bayar pajak PPh 21 dan kawan-kawannya kalau tinggal berada di Indonesia ataupun tentunya tetap bayar pajak. Yang kedua juga tetap bayar begitu ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun BPJS. Mau BPJS Ketenaga Kerjaan, mau BPJS Kesehatan, semuanya juga dibayarkan ataupun tetap dipotong pendapatannya ya, karena harus tetap mendapatkan fasilitas kesehatan, lalu mendapatkan juga fasilitas jaminan kematian dan juga jaminan hari tua. Tapi yang paling penting TK-TK ini tentunya tidak mendapat potongan tapera ataupun tabungan perumahan rakyat di tahun depan nanti ya, karena orang asing tidak berhak untuk tentunya membeli properti di Indonesia.